Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Afriyanti dengan NIM 2133261 akan mempresentasikan tugas Tari Industri Kreatif mengenai strategi pembinaan Sanggar Sarai Sarumpun dalam membentuk karir penari sebagai pilar ekonomi kreatif. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang masalah. Kota Padang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang saat ini masih melestarikan kesenian dan budayanya. Kesenian sangatlah banyak ragamnya, salah satunya adalah seni tari. Menurut Nerosti tahun 2022 halaman 14, seni tari sebagai ekspresi estetis kemanusiaan, bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang penuh dengan budaya, keindahan tari bukanlah perpaduan antara gerak tubuh pada tempat dan nyanyian yang khas, namun semua informasi tersebut patut diambil makna dari tarian tersebut dibawakan. Pemerintah daerah menggunakan sanggar untuk menghibur tamu yang datang dalam rangka berdharma wisata ke Sumatera Barat. Sanggar Sarai Sarumpun untuk sekarang ini sangat diminati atau tidak asing lagi bagi masyarakat di Kota Padang. Kesenian-kesenian yang ada di Sanggar Seni Sarai Sarumpun biasanya digunakan dalam acara seremonial, acara pertemuan, acara pesta pernikahan, dan acara peresmian gedung. B. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana sejarah berdirinya Sanggar Sarai Sarumpun? Yang kedua, bagaimana strategi pembinaan kepada penari di Sanggar Sarai Sarumpun? Yang ketiga, bagaimana manajemen finance pada Sanggar Sarai Sarumpun? C. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan mendeskripsikan sejarah berdirinya dan bagaimana strategi pembinaan kepada penari, serta manajemen finance Sanggar Sarai Sarumpun. A. Sejarah singkat berdirinya Sanggar Sarai Sarumpun. Sanggar Sarai Sarumpun adalah salah satu sanggar yang berada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sanggar ini didirikan oleh Randi Rifandika pada 6 Desember 2014. Randi Rifandika merupakan salah satu alumni Sentra Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, sekaligus koreografer sanggar ini. Dalam mendirikan sanggar ini, awalnya Randi Rifandika hanya memiliki dana sebesar Rp600.000 dan itu digunakan untuk membuat kostum tari. Setelah semakin berkembang dan menerima banyak job, barulah ditambahkan ke dana untuk kostum dan pengelolaan sanggar. Tari yang pertama diciptakan ialah tari Galombang, tari Piring Hayak Badarai, dan tari Malenggang Napak Nuri. Setelah berkembangnya Sanggar Sarai Sarumpun sudah menciptakan tari baru seperti tari Nusantara, tari Indang Sarumpun, dan tari kreasi lainnya. B. Strategi pembinaan kepada penari. Penari pada Sanggar Sarai Sarumpun dilakukan sistem rekrutmen dengan melaksanakan beberapa kali latihan sampai bisa serta memakai prinsip keterampilan kedisiplinan. Sedangkan latihan wajibnya hanya dilakukan di saat adanya job yang masuk sesuai dengan permintaan klien. Koreografer pada sanggar ini awalnya hanya Randi Rifandika sendiri dan dibantu oleh penari senior yang sudah lama bergabung di sanggar ini. Kemudian setelah berkembangnya, Randi Rifandika sudah mempunyai koreografer pembantu. Sanggar Sarai Sarumpun juga memiliki komposer pribadi yang dinamai dengan Sarumpun Musik, di mana penarinya berasal dari SMA 9 Padang, SMK 7 Padang, mahasiswa dari jurusan Kedokteran UNAN Poltekkes dan Sentra Tasik UNP. C. Manajemen Finance Sanggar Sarai Sarumpun. Keuangan Sanggar Sarai Sarumpun ini dikelola oleh bendahara di Sanggar Sarai Sarumpun. Sanggar ini mendapat dana dari pribadi dan persenan setiap penampilan event-event yang digelar. Budget yang dipatok oleh sanggar tersebut berdasarkan dari paket yang digunakan kemudian disesuaikan dengan keadaan dan tempat mereka tampil. Sanggar Sarai Sarumpun mempunyai paketan tari yang dimana 1-2 tarian itu mencapai harga Rp4.000.000. Dari harga itulah nanti dibagi 100 orang per penari dan sudah termasuk itu dalam uang konsumsi. Dalam satu hari bisa menyelesaikan job sampai 3 acara di tempat yang berbeda. D. Kendala. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia edisi ketiga dalam Sumandi tahun 2022 halaman 3187, kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala yang sering terjadi di Sanggar Sarai Sarumpun adalah pada pembayaran yang dilakukan oleh klien yang sering terlambat, dan keterlambatan ini bisa mencapai 1-2 bulan, sehingga membuat pimpinan sanggar menanggulangi biaya yang dibayarkan untuk penari dan komposer.
Kendala terhadap penari ialah waktu latihan yang selalu bentrok dengan kegiatan penari yang bermacam-macam, seperti di sekolah atau di kampus, sehingga sulit menemukan waktu yang cocok untuk latihan bersama. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Sanggar Sari Sarumpun merupakan sanggar yang didirikan oleh Randi Rifandika pada 6 Desember 2014. Penarinya sendiri adalah teman Randi Rifandika dari jurusan Seni Tasik angkatan 2008, 2009, dan 2010. Setelah berkembang, barulah direkrut penari yang berasal dari SMA 9 Padang, SMK 7 Padang, dan mahasiswa dari jurusan Kedokteran UNAN, Poltekkes, dan Seni Tasik UNP. Sanggar ini mempunyai paketan tari yang dimana 1 sampai 2 tarian itu mencapai harga 4 juta rupiah. Dari sanalah mereka membagi uang job kepada penari sebesar 100.000 per penari dan itu sudah termasuk uang konsumsi. Dalam satu hari bisa menyelesaikan job sampai 3 di acara yang berbeda. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.